Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal The Silent Majority. Senang sekali bisa berbagi pemikiran dengan kalian semua di sini. Kita seringkali mendapati diri kita menatap langit malam atau sekadar melamun memandang bendera partai di jembatan di sore hari. Kematian adalah sebuah titik yang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar bagi banyak orang, khususnya yang beragama. Karena secara ilmiah, kematian hanyalah kehampaan seperti apa yang kita rasakan sebelum kita dilahirkan. Bagi sebagian besar kebudayaan kuno, titik itu hanyalah koma. Gagasan tentang reinkarnasi, bahwa kita akan kembali lagi dalam wujud yang berbeda, adalah salah satu narasi paling tua dan paling bertahan lama dalam sejarah peradaban kita. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam tumpukan data dan logika biologis, saya ingin memberikan sebuah catatan kecil. Pembahasan kali ini mungkin akan menyentuh area yang sangat personal dan sensitif bagi banyak orang. Narasi ini tidak disusun untuk merendahkan keyakinan individu manapun, melainkan sebagai upaya untuk membedah fenomena ini dari kacamata materialisme ilmiah dan analisis data yang objektif. Kita akan mencoba melihat apakah konsep lahir kembali ini memiliki fondasi yang kuat di dunia nyata, ataukah ia hanyalah sebuah bentuk mekanisme pertahanan psikologis yang kita warisi dari nenek moyang kita. Jika kita melihat ke belakang, ke ribuan tahun yang lalu, kita akan menyadari bahwa manusia adalah spesies yang sangat terobsesi dengan pola. Kita melihat matahari terbit dan tenggelam, musim yang berganti dari dingin ke panas lalu kembali lagi, dan tumbuhan yang layu di musim gugur namun bersemi kembali di musim semi. Alam semesta, dalam pengamatan mata telanjang manusia purba, tampak seperti sebuah lingkaran besar yang tidak pernah putus. Dari pengamatan intuitif inilah, muncul sebuah lompatan logika yang sangat besar. Jika alam semesta berputar dalam siklus, maka kehidupan manusia pun pasti mengikuti pola yang sama. Disinilah akar dari apa yang sering kita sebut sebagai cocokologi masa lalu bermula. Manusia mencoba memaksakan pola alam makro ke dalam pengalaman eksistensial mikro mereka. Reinkarnasi menjadi jawaban yang sangat nyaman atas ketakutan akan ketiadaan. Bayangkan betapa menakutkannya bagi manusia zaman dahulu untuk menerima kenyataan bahwa kesadaran mereka, ego mereka, cinta mereka, dan memori mereka bisa hilang begitu saja seperti asap yang tertiup angin. Jadi mereka menciptakan sebuah sistem di mana keadilan bisa ditegakkan di kehidupan selanjutnya. Sebuah sistem yang memberi makna pada penderitaan saat ini dengan janji kompensasi di masa depan. Namun, ketika kita mulai membedah apa itu kesadaran dengan instrumen yang kita miliki sekarang, narasi romantis tentang jiwa yang berpindah-pindah ini mulai retak. Dalam sains modern, tidak ada bukti empiris sedikit pun yang menunjukkan adanya entitas non-materi yang bisa eksis secara independen dari otak. Kesadaran kita, semua perasaan marah, jatuh cinta, hingga kemampuan kita untuk berdebat tentang reinkarnasi sebenarnya hanyalah hasil dari tarian rumit reaksi biokimia di dalam jaringan saraf kita. Otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron yang saling berkomunikasi melalui sinyal elektrik dan kimiawi. Ketika kita berbicara tentang diri kita sebenarnya sedang berbicara tentang aktivitas sinkron dari miliaran sel ini. Tidak ada supir di dalam mesin. Mesin itu sendiri adalah kesadaran tersebut. Data menunjukkan bahwa ketika bagian tertentu dari otak rusak, kepribadian seseorang bisa berubah total. Jika kesadaran adalah sesuatu yang bisa pindah ke tubuh lain, seharusnya ia tetap utuh meskipun wadah fisiknya rusak. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Saat biologis kita terganggu, jiwa kita pun ikut terfragmentasi. Mari kita analogikan dengan komputer. Kesadaran kita adalah software yang berjalan di atas hardware berupa otak. Tanpa arus listrik dan integritas sirkuit fisik, perangkat lunak tersebut tidak bisa berjalan, apalagi berpindah ke komputer lain tanpa ada medium transmisi data yang jelas. Dalam konsep reinkarnasi, ada sebuah asumsi bahwa ada data yang ditransfer dari satu tubuh yang mati ke janin yang baru lahir. Masalahnya hingga detik ini, tidak ada satupun mekanisme fisika yang bisa menjelaskan bagaimana data berupa memori, kepribadian, atau kesadaran bisa dipindahkan tanpa adanya media fisik. Kita tahu bahwa memori disimpan dalam bentuk koneksi sinaptik dan perubahan protein di dalam neuron. Saat seseorang meninggal,
sel-sel ini mengalami dekomposisi. Oksigen berhenti mengalir, reaksi kimia berhenti, dan struktur seluler hancur. Secara logis, informasi yang tersimpan di dalamnya pun ikut musnah. Mengklaim bahwa informasi ini bisa terbang dan masuk ke rahim orang lain adalah sebuah lompatan iman yang mengabaikan hukum termodinamika dan biologi seluler yang kita pahami dengan sangat baik. Jika kita mencoba melihat fenomena ini dari sudut pandang statistik kependudukan, kita akan menemukan sebuah anomali besar yang seringkali diabaikan oleh para pendukung teori reinkarnasi. Mari kita bayangkan sebuah sistem tertutup di mana jiwa atau kesadaran adalah entitas yang terus didaur ulang. Jika teori ini benar, maka jumlah populasi makhluk hidup di bumi seharusnya memiliki semacam konstanta atau keterbatasan tertentu. Namun, data sejarah kependudukan menunjukkan hal yang sangat kontradiktif. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, populasi manusia hanya berkisar di angka beberapa juta jiwa. Hari ini, kita telah menembus angka 8 miliar. Pertanyaannya sederhana, dari mana datangnya miliaran kesadaran baru ini jika semuanya hanyalah hasil putaran dari stok yang lama? Apakah ada pabrik jiwa di suatu tempat yang terus mencetak unit baru untuk menutupi kekurangan kuota? Jika jawabannya adalah jiwa hewan yang naik kelas menjadi manusia, maka kita pun harus melihat data kepunahan massal spesies yang terjadi secara drastis. Namun, logika ini tetap saja terasa seperti usaha mencocok-cocokkan angka agar narasi spiritual tetap relevan di tengah ledakan biologis yang murni merupakan hasil dari kemajuan medis dan ketersediaan pangan. Seringkali, orang yang percaya pada reinkarnasi akan mengajukan argumen tentang déjà vu atau memori masa lalu yang dialami oleh anak-anak tertentu. Namun, jika kita membedah fenomena ini dengan neuroscience dan psikologi kognitif, kita akan menemukan penjelasan yang jauh lebih membumi daripada sekedar perpindahan jiwa. Otak manusia adalah mesin pembuat narasi yang sangat ulung. Kita memiliki kecenderungan untuk mengisi celah informasi dengan imajinasi yang kemudian kita yakini sebagai kebenaran. Fenomena yang disebut sebagai kriptomnesia menunjukkan bagaimana otak kita bisa menyimpan informasi yang pernah kita dengar atau lihat secara sekilas, mungkin dari buku, film, atau percakapan orang dewasa saat kita masih kecil, dan kemudian memunculkannya kembali seolah-olah itu adalah memori pribadi yang orisinal. Anak-anak dengan daya imajinasi yang sangat aktif dan batasan yang masih kabur antara realitas dan fantasi sangat rentan terhadap hal ini. Ditambah lagi dengan pola asuh orang tua yang mungkin secara tidak sengaja memberikan arahan atau leading questions karena mereka sendiri ingin percaya pada keajaiban tersebut. Maka terciptalah sebuah narasi memori kehidupan lampau yang tampak meyakinkan namun sebenarnya rapuh secara metodologis. Kembali ke konsep biokimia, kita harus memahami bahwa identitas seseorang itu sangat rapuh dan sangat bergantung pada integritas fisik otak. Ada ribuan kasus medis di mana kerusakan pada lobus frontal otak mengubah seseorang yang lembut menjadi agresif, atau seseorang yang religius menjadi sangat skeptis, dan sebaliknya. Jika inti dari diri kita adalah sesuatu yang bersifat metafisika dan bisa berpindah tubuh, seharusnya karakter dasar kita tidak akan hancur hanya karena ada sedikit gumpalan darah di jaringan otak atau karena pengaruh obat-obatan psikoaktif. Namun kenyataannya adalah, kepribadian kita hanyalah manifestasi dari keseimbangan neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan oksitosin. Saat keseimbangan ini bergeser, siapa kita juga ikut bergeser. Ini membuktikan bahwa tidak ada entitas yang tidak berubah yang bersembunyi di balik lapisan biologis kita. Kita adalah proses, bukan benda. Kita adalah nyala api lilin. Saat lilinnya habis dan sumbunya hangus, apinya tidak pergi kemana-mana. Ia tidak pindah ke lilin lain. Ia hanya berhenti menjadi sebuah proses karena bahan bakarnya sudah tiada. Jika kita mau jujur pada diri sendiri, gagasan tentang reinkarnasi ini sebenarnya adalah produk sampingan dari evolusi otak kita yang sangat canggih, namun sekaligus sangat ketakutan. Secara biologis, insting dasar setiap makhluk hidup adalah untuk bertahan hidup sejauh mungkin. Ketakutan akan kematian bukan sekedar emosi,
melainkan mekanisme pertahanan yang tertanam jauh di dalam batang otak kita agar kita tidak ceroboh dan punah. Masalahnya, ketika otak manusia berevolusi menjadi cukup cerdas untuk menyadari eksistensi dirinya sendiri, ia juga menjadi cukup cerdas untuk menyadari bahwa suatu saat ia akan berhenti ada. Konflik internal antara keinginan biologis untuk hidup selamanya dan kenyataan objektif tentang kematian menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa besar. Untuk meredakan ketegangan ini, otak kita menciptakan narasi-narasi pelipur lara. Reinkarnasi adalah salah satu desain narasi yang paling brilian karena ia menawarkan kesinambungan tanpa batas. Ia menenangkan ego kita dengan membisikkan bahwa kamu tidak akan benar-benar hilang, kamu hanya akan berganti kostum. Ini adalah bentuk kenyamanan kognitif yang memungkinkan spesies kita tetap berfungsi tanpa harus terus-menerus lumpuh oleh kecemasan eksistensial. Mari kita lihat dari sisi hukum fisika yang paling fundamental, yaitu entropi. Alam semesta cenderung bergerak dari keteraturan menuju kekacauan. Segala sesuatu yang terorganisir, seperti struktur atom dalam tubuh kita atau pola sinyal di otak kita, membutuhkan energi konstan untuk dipertahankan. Begitu sistem metabolisme berhenti mensuplai energi tersebut, struktur tersebut akan luruh. Reinkarnasi menuntut adanya semacam penyimpanan informasi yang ajaib, di mana kepribadian atau esensi seseorang bisa bertahan di tengah kekacauan peluruhan biologis tersebut tanpa kehilangan data. Ini sangat tidak logis secara termodinamika. Bayangkan jika Anda menghancurkan sebuah bangunan hingga menjadi debu, lalu mengklaim bahwa jiwa bangunan tersebut terbang dan masuk ke tumpukan batu bata di kota lain untuk membentuk bangunan yang sama persis tanpa ada cetak biru fisik yang tersisa. Data menunjukkan bahwa informasi dalam sistem biologis sangat terikat pada struktur fisiknya. Jika strukturnya hancur, informasinya terhapus. Tidak ada mekanisme di alam semesta ini yang memungkinkan informasi kompleks seperti memori atau karakter moral berpindah antar materi tanpa melalui medium fisik seperti genetik atau transmisi budaya lewat bahasa. Berbicara soal genetik, ini adalah poin yang sering kali membuat teori reinkarnasi terlihat seperti sekadar cocokologi yang dipaksakan. Kita tahu sekarang bahwa sebagian besar sifat, temperamen, dan kecenderungan fisik kita ditentukan oleh kombinasi DNA dari kedua orang tua kita. Jika seseorang lahir dengan bakat musik atau kecenderungan emosional tertentu, kita tidak perlu mencari penjelasan hingga ke kehidupan lampau di abad 18. Jawabannya ada di dalam kode genetik yang diturunkan melalui proses reproduksi yang sangat nyata dan terukur. Reinkarnasi mencoba mengambil kredit atas apa yang sebenarnya merupakan kerja keras evolusi dan biologi molekuler. Ketika seseorang merasa memiliki koneksi batin dengan masa lalu, itu seringkali hanyalah refleksi dari arketipe budaya atau kesamaan genetik yang luas dalam spesies kita. Kita cenderung mencari pola dimanapun kita berada. Dan terkadang, kita melihat pola itu bahkan di tempat yang sebenarnya hanya berisi kebetulan statistik yang acak. Selain itu, konsep tentang diri atau ego yang dianggap berpindah itu sendiri adalah sebuah ilusi yang cair. Ilmu saraf modern memberitahu kita bahwa tidak ada satupun tempat di otak yang menjadi pusat kendali tunggal atau kursi jiwa. Diri kita adalah sebuah emergence, sebuah fenomena yang muncul dari kerjasama banyak bagian otak yang berbeda secara simultan. Bahkan, sel-sel di tubuh kita terus berganti. Atom-atom yang menyusun tubuh Anda hari ini hampir semuanya berbeda dengan atom yang menyusun tubuh Anda 10 tahun yang lalu. Jika fisik kita saja terus berganti secara total namun kita merasa tetap menjadi orang yang sama karena adanya kelangsungan memori, lalu apa yang tersisa untuk direinkarnasikan jika memori itu sendiri hancur saat otak mati? Tanpa memori, diri itu tidak ada artinya. Jika Anda lahir kembali sebagai orang lain tanpa ingatan sedikit pun tentang siapa Anda sebelumnya, maka secara praktis itu bukanlah Anda. Itu adalah orang lain yang baru. Mengklaim itu sebagai reinkarnasi Anda sama saja dengan mengatakan bahwa sebuah buku baru adalah reinkarnasi dari buku lama yang sudah dibakar, hanya karena mereka menggunakan tinta dari pabrik yang sama.
Itu adalah lompatan logika yang sangat jauh hanya demi memuaskan rasa haus kita akan keabadian. Jika kita meninjau lebih jauh dari sisi sosiologis dan antropologis, data menunjukkan bahwa konsep reinkarnasi seringkali berfungsi sebagai instrumen stabilitas sosial dalam peradaban kuno, bukan sebagai fakta biologis. Dalam banyak struktur masyarakat tradisional, ide tentang kehidupan lampau dan beban moral yang dibawa ke kehidupan sekarang digunakan untuk menjelaskan dan terkadang membenarkan ketimpangan sosial yang ekstrim. Mengapa seseorang lahir sebagai bangsawan dan yang lain sebagai budak? Reinkarnasi memberikan jawaban yang sangat praktis. Ini adalah hasil dari perbuatanmu di masa lalu. Secara fungsional, narasi ini mencegah pemberontakan dan menciptakan keteraturan karena setiap individu merasa bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri dalam skala waktu kosmik yang sangat panjang. Ini adalah bentuk rekayasa sosial yang sangat cerdas pada masanya. Namun ketika kita mengujinya dengan kacamata keadilan modern dan objektivitas data, kita melihat bahwa tidak ada mekanisme distribusi keadilan yang bekerja secara otomatis di alam semesta ini. Alam semesta bersifat indiferen, ia tidak peduli pada moralitas manusia. Sebuah bencana alam atau mutasi genetik acak tidak memilih korbannya berdasarkan skor moral di masa lalu. Seringkali, pendukung teori ini menunjuk pada pengalaman mendekati kematian atau near-death experiences sebagai bukti adanya alam transisi. Namun, data medis memberikan penjelasan yang jauh lebih konkret dan kurang mistis. Saat otak mengalami trauma hebat atau kekurangan oksigen, hipoksia, ia mulai melepaskan rentetan neurotransmitter dan hormon dalam jumlah besar, termasuk endorfin dan terkadang senyawa yang mirip dengan halusinogen. Fenomena melihat cahaya di ujung terowongan atau melihat tubuh sendiri dari atas sebenarnya adalah hasil dari malfungsi pada temporoparietal junction, bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan sinyal sensorik guna menciptakan rasa keberadaan kita dalam ruang fisik. Ketika bagian ini terganggu, otak gagal memproses posisi tubuh dengan benar, menciptakan ilusi out-of-body experience. Ini bukan jiwa yang sedang bersiap untuk pindah ke tubuh lain, melainkan sebuah sirkuit biologis yang sedang mengalami shutdown dan mencoba memproses informasi terakhirnya dalam kondisi darurat ekstrim. Selain itu, ada masalah mendasar mengenai kapan kesadaran itu masuk ke dalam tubuh baru. Jika kita melihat pada proses perkembangan embrio, tidak ada momen tunggal yang bisa kita tunjuk sebagai titik masuknya jiwa. Semuanya adalah proses pembelahan sel yang kontinu dan sangat mekanistik. Dari zigot menjadi morula, blastokista, hingga pembentukan sistem syaraf pusat, setiap tahap didorong oleh ekspresi genetik dan interaksi kimiawi dengan lingkungan rahim. Tidak ada anomali energi atau lonjakan aktivitas yang tidak terjelaskan yang bisa diinterpretasikan sebagai entitas luar yang bergabung dengan materi biologis tersebut. Kesadaran manusia tidak muncul secara instan. Ia berkembang perlahan seiring dengan kompleksitas koneksi sinaptik di otak bayi. Seorang bayi tidak lahir dengan kepribadian yang utuh yang dibawa dari kehidupan sebelumnya. Kepribadian mereka dibentuk oleh kombinasi unik antara cetak biru genetik dan rangsangan lingkungan setelah mereka lahir. Data dari studi anak kembar identik yang dipisahkan sejak lahir menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki banyak kemiripan karena DNA yang sama, perbedaan pengalaman hidup menciptakan individu yang berbeda secara fundamental. Jika ada jiwa yang konstan, seharusnya ada inti kepribadian yang tidak terpengaruh oleh faktor lingkungan maupun genetik. Namun data tidak menunjukkan hal tersebut. Kita juga harus mempertimbangkan hukum konservasi informasi dalam konteks yang lebih luas. Jika reinkarnasi memang terjadi, seharusnya ada semacam medium penyimpanan universal yang menampung data kesadaran selama masa tunggu antara kematian dan kelahiran kembali. Namun, dalam seluruh spektrum elektromagnetik yang telah dipetakan oleh manusia, mulai dari gelombang radio hingga sinar gamma, kita tidak pernah menemukan jejak energi yang membawa informasi kompleks manusia tanpa bantuan medium fisik. Mengasumsikan adanya energi spiritual yang tidak terdeteksi oleh alat apapun adalah sebuah argumen ad hoc,
sebuah penjelasan yang dibuat-buat hanya untuk menutupi celah dalam sebuah teori yang sudah cacat sejak awal. Secara statistik, kemungkinan bahwa kesadaran kita hanyalah fenomena sementara yang muncul dari organisasi materi yang sangat kompleks jauh lebih besar daripada kemungkinan adanya sistem transfer data kosmik yang belum pernah terdeteksi sama sekali oleh hukum fisika manapun yang kita kenal selama ratusan tahun terakhir. Jika kita menelaah lebih dalam mengenai apa yang sebenarnya kita sebut sebagai diri atau identitas, kita akan menemukan sebuah paradoks yang seringkali diabaikan oleh para penganut reinkarnasi. Secara biologis, kita adalah entitas yang terus-menerus berubah. Sel-sel dalam tubuh kita, termasuk sebagian besar neuron, mengalami pergantian atau setidaknya perubahan molekuler seiring berjalannya waktu. Jika identitas kita adalah sesuatu yang bersifat tetap dan bisa berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain, maka seharusnya ada semacam inti yang tidak berubah. Namun, data dari neuroscience menunjukkan bahwa memori kita pun bersifat cair. Setiap kali kita mengingat sesuatu, kita sebenarnya sedang merekonstruksi memori tersebut, bukan memutarnya kembali seperti rekaman video. Kita seringkali menambahkan detil baru atau menghapus detil lama tanpa sadar. Jika memori, yang merupakan fondasi dari identitas kita begitu rapuh dan mudah berubah bahkan saat kita masih hidup, gagasan bahwa memori tersebut bisa bertahan melewati proses kematian yang traumatis dan destruktif secara seluler menjadi sangat tidak masuk akal. Tanpa memori yang utuh, konsep tentang saya yang dulu menjadi kehilangan maknanya. Jika seseorang lahir kembali namun tidak membawa satupun fragmen kesadaran atau memori dari kehidupan sebelumnya, maka secara logis itu adalah individu yang sepenuhnya baru, bukan kelanjutan dari siapapun. Seringkali pendukung reinkarnasi menggunakan konsep karma sebagai hukum sebab akibat yang mengatur perpindahan jiwa. Namun, jika kita melihat alam semesta melalui kacamata fisika dan biologi, hukum sebab akibat yang kita temukan bersifat mekanistik, bukan moralistik. Gravitasi tidak peduli apakah Anda orang baik atau jahat. Jika Anda melompat dari gedung, Anda akan jatuh dengan percepatan yang sama. Alam semesta tidak memiliki sistem pembukuan moral yang mencatat setiap tindakan kita untuk kemudian dikonversi menjadi poin di kehidupan berikutnya. Gagasan tentang karma sebenarnya adalah proyeksi dari keinginan manusia akan keadilan yang sempurna. Sebuah cara untuk menjelaskan mengapa dunia ini begitu kacau dan tidak adil. Kita menciptakan narasi karma karena otak kita sulit menerima fakta bahwa penderitaan seringkali terjadi secara acak dan tanpa alasan yang mendalam. Data menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kemiskinan, penyakit dan keberuntungan lebih banyak dipengaruhi oleh sistem sosioekonomi dan genetika daripada oleh utang moral dari masa lalu yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Lebih jauh lagi, mari kita bicara tentang energi. Ada argumen populer yang mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, sehingga energi kesadaran pasti akan pergi ke suatu tempat setelah mati. Ini adalah sebuah miskonsepsi yang sering digunakan dalam cocokologi spiritual. Energi dalam tubuh manusia adalah energi kimia yang tersimpan dalam ikatan molekul makanan yang kita konsumsi, yang kemudian diubah menjadi ATP untuk menggerakkan sinyal elektrik di saraf kita. Ketika kita mati, energi kimia ini tidak terbang menjadi roh, melainkan berpindah melalui proses dekomposisi. Bakteri, jamur, dan serangga pengurai akan mengonsumsi materi tubuh kita dan energi tersebut berubah menjadi panas atau biomasa bagi organisme lain. Kesadaran bukanlah energi dalam pengertian entitas yang melayang. Ia adalah pola dari aktivitas energi tersebut. Ibarat sebuah lagu yang diputar di radio, lagu itu ada selama ada aliran listrik dan komponen yang berfungsi. Begitu radionya dihancurkan, lagu itu tidak pergi ke dimensi lain. Ia berhenti ada karena pola getarannya telah terhenti. Kita juga perlu melihat bagaimana evolusi membentuk cara berpikir kita yang sangat antroposentris. Manusia cenderung merasa bahwa dirinya sangat spesial sehingga tidak mungkin berakhir begitu saja. Namun, jika kita setuju bahwa manusia bisa bereinkarnasi, apakah hal yang sama berlaku untuk bakteri? Apakah virus memiliki jiwa yang akan lahir kembali menjadi bakteri yang lebih kompleks jika mereka berperilaku baik?
Jika kita menarik garis batas pada makhluk tertentu saja, maka itu hanyalah bentuk arogansi spesies kita. Data biologis menunjukkan adanya kontinuitas antara semua bentuk kehidupan. Tidak ada dinding pemisah yang jelas antara kesadaran manusia dan kesadaran hewan tingkat tinggi lainnya. Semuanya adalah gradasi kompleksitas sistem syaraf. Jika reinkarnasi adalah hukum alam, ia seharusnya berlaku universal untuk setiap sel hidup. Namun, membayangkan triliunan mikroba bereinkarnasi setiap detiknya hanya akan menunjukkan betapa absurdnya skema ini jika dibawa ke ranah realitas biologis yang sebenarnya. Keindahan dari menerima bahwa kesadaran kita hanyalah reaksi biokimia yang terbatas adalah kita mulai menghargai kehidupan dengan cara yang jauh lebih intens. Jika kita percaya bahwa kita memiliki kesempatan tak terbatas melalui reinkarnasi, nilai dari kehidupan saat ini bisa terdegradasi menjadi sekedar tahap transisi atau ruang tunggu. Namun, jika data menunjukkan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang kita miliki, bahwa kita adalah hasil dari kebetulan statistik yang luar biasa di tengah dinginnya alam semesta, maka setiap detik yang kita habiskan bersama orang yang kita cintai menjadi jauh lebih berharga. Ketiadaan setelah kematian bukanlah hal yang perlu ditakuti. Karena sama seperti sebelum kita lahir, kita tidak akan ada di sana untuk merasakan ketiadaan tersebut. Kita hanyalah selah singkat di antara dua keabadian kegelapan. Dan justru karena singkat itulah, cahaya kita menjadi sangat berarti. Pada akhirnya, semua narasi tentang reinkarnasi ini membawa kita pada satu kesimpulan yang cukup sederhana, namun seringkali sulit untuk ditelan secara emosional. Beban pembuktian selalu berada di tangan mereka yang mengklaim adanya hal-hal supranatural, bukan pada mereka yang hanya mengamati realitas fisik. Jika kita melihat secara jernih, seluruh bangunan teori reinkarnasi didirikan di atas fondasi keinginan manusia untuk tidak benar-benar mati. Namun, sains tidak bekerja berdasarkan keinginan kita. Data biologis, neurologis, hingga fisika dasar, semuanya menunjuk pada satu arah yang konsisten, bahwa kehidupan adalah properti yang muncul dari materi yang terorganisir dengan sangat kompleks. Ketika organisasi materi itu rusak, maka propertinya pun lenyap. Tidak ada sisa yang tertinggal untuk terbang ke tubuh lain. Kesadaran kita bukanlah zat, melainkan sebuah pertunjukan elektrik kimiawi yang luar biasa namun fana. Kita adalah simfoni yang sedang dimainkan. Saat instrumennya hancur dan para pemainnya pulang, musiknya tidak pergi ke konser lain. Musik itu selesai, dan keindahan simfoni tersebut justru terletak pada fakta bahwa ia memiliki akhir yang definitif. Menerima kenyataan bahwa kematian adalah penghentian total dari reaksi biokimia memang terasa dingin bagi sebagian orang. Namun bagi sebagian yang lain, ini adalah puncak dari kejujuran intelektual. Kita tidak lagi perlu membebani diri dengan rasa bersalah atas dosa kehidupan masa lalu yang tidak pernah kita lakukan atau mencemaskan kasta apa yang akan kita tempati di kehidupan mendatang. Kita dibebaskan untuk fokus pada satu-satunya realitas yang kita miliki saat ini. Reinkarnasi hanyalah bentuk cocokologi masa lalu yang berusaha menyelaraskan ketakutan eksistensial dengan pengamatan alam yang dangkal. Namun sekarang, kita memiliki alat yang lebih baik untuk memahami alam semesta. Kita tahu bahwa atom-atom penyusun tubuh kita berasal dari jantung bintang-bintang yang meledak miliaran tahun lalu, dan saat kita mati, atom-atom itu akan kembali ke alam semesta untuk menjadi bagian dari hal-hal baru, mungkin menjadi pohon, menjadi tanah, atau menjadi bagian dari atmosfer. Itu adalah reinkarnasi yang nyata, sebuah daur ulang materi yang jauh lebih megah dan puitis daripada sekedar perpindahan ego manusia yang sempit. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menyimak narasi panjang ini hingga akhir. Saya harap diskusi ini bisa memberikan perspektif baru, atau setidaknya memicu percikan pemikiran yang lebih dalam saat kalian menatap langit malam nanti. Fenomena kehidupan memang misterius. Namun, mencari jawaban di balik bayang-bayang mitos kuno hanya akan menjauhkan kita dari apresiasi terhadap keajaiban biologis yang sebenarnya. Jika kalian merasa pembahasan seperti ini memberikan nilai tambah bagi cara kalian memandang dunia, jangan ragu untuk menekan tombol jempol ke atas
dan bagikan pemikiran kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan kepala dingin dan data yang kuat. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di kanal Silent Majority agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya yang akan terus membedah berbagai isu dari sudut pandang yang mungkin jarang dibahas di permukaan. Bagi kalian yang ingin mendukung keberlangsungan riset dan produksi konten kami secara lebih mendalam, kami sangat menyarankan untuk bergabung dalam program membership kami. Dengan menjadi member, kalian akan mendapatkan akses awal untuk setiap video yang kami rilis, serta akses ke video-video eksklusif khusus member yang membahas topik-topik lebih teknis dan radikal. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menyuarakan perspektif yang objektif di tengah hiruk-pikuk narasi yang ada. Saya pamit dulu, sampai jumpa di diskusi selanjutnya, dan tetaplah berpikir kritis.